Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una as-salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata biridha'illahi ta'ala anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Anna Allah tabaraka wa ta'ala yashfina min kulli amrad shifaan kamilan ajilah wa ala kulli niyatina as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kembali Allah gembirakan kita pagi hari ini dengan bangkitnya kita dari wafat kita, bangunnya kita dari tidur kita. Menurut Al-Quranul Karim, orang bangun dari tidur itu berarti bangkit dari wafatnya. Jadi kita semalaman itu wafat berarti, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilul ukhra ila ajalim musamma. Al-ayah. Allah yang mewafatkan setiap jiwa, setiap makhluk hidup pada saat kematiannya, diwafatkan pada saat kematiannya. Wallati lam tamut, ada lagi yang diwafatkan itu yang tidak mati, lam tamut, belum meninggal dia. Fi manamiha, yaitu pada saat tidurnya. Jadi berarti kalau menurut ayat ini tidur kita wafat, Pak. Cuman jangan coba-coba pagi-pagi, Pak, berapa jam semalam Bapak wafat? Kayaknya kurang enak didengarnya ya. Ya, kita berarti sudah wafat berapa jam gitu. Ayatnya begitu dalam Al-Quran. Jadi tawaffa, wafat itu artinya ya khurujur ruh. Tapi ruh itu ada dua macam. Ya, keluarnya ruh itu ada ruh kematian, ada ruh tidur kita. Makanya kalau tidur wafat kita karena tidur, Allah nyatakan fayursilul ukhra, dikirim lagi oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wallahu a'lam. Tidur lagi, wafat lagi kita, dikembaliin lagi rohnya, bangun lagi kita ya. Nanti begitu lagi, kalau tidur itu dikeluarkan kita, wafat lagi kita. Kemudian dikembalikan lagi oleh Allah, kembalikan lagi oleh Allah. Berarti kalau Allah berkehendak tidak mengembalikan, ya terus, Pak. Ada enggak orang tidur terus enggak bangun lagi? Ada berapa kali kita ketemu peristiwa semacam itu ya. Allah, ini kehendak Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih dikembalikan ruh normal kita
Kita bangkit dari wafat, kita bangun dari tidur. Dan sebangkit kita dari wafat itu, bangun kita dari tidur, insyaallah kita orang beriman, langsung kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berwudu, kita salat, qiyamul lail, kita tahajud dengan berbagai macam salat kita. Insyaallah ini yang sangat pantas. Inilah orang-orang yang tahu diri. Ini manusia-manusia yang mengetahui terhadap dirinya. Siapa dirinya sebenarnya. Sementara Bapak Saudara sekalian, di luar sana, di kejauhan sana, mungkin masih ada orang yang bangun tidur itu tidak mencari siapa yang membangunkan saya dari tidur saya. Ada nggak Pak? Mungkin juga Pak. Kalau kita kan mencari, ya Allah, terima kasih Allah. Rohku masih Engkau kembalikan ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah Kau matikan kami ya Allah. Nah, malah ingat lagi kita wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Engkau ya Allah. Atau mungkin dengan bacaan yang lain itu sekali ijazah Nabi, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku ke dalam jasadku, wa afani, dan memberikan aku sehat. Bangun tidur sehat, Masya Allah Pak. Lihat, sebelum tidur kan capek itu. Kita entah dari mana seharian bekerja. Itu kalau sudah jam 9-an itu mata sudah susah kompromi udah itu. Wah, apa kadang-kadang Pak, yang suka agak kuat sedikit itu matanya kalau buka HP, TikTok, nah itu agak kuat dikit tuh. Tapi kalau mata dibuat buka Al-Quran, gimana Pak itu? Cepat banget itu lelapnya ya. Insyaallah, ya wajar kita lelah, pegel semua rasanya badan sakit-sakit, tidur. Bangun tidur, wa'afani ya Allah, Kau sehatkan kami ya Allah. Hilang capek, lelah, kita udah istirahat 4 jam, 5 jam, 3 jam. Insyaallah, wa'afani. Kemudian satu lagi disyukuri, wa adzina li bidzikrih, dan Engkau izinkan aku mengingat Engkau ya Allah. Baru bangun dari tidur sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ke masjid, insyaallah berjamaah, kita hamba-hamba saleh, disiapkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah, fa innallaha yubahi bikumul malaikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah membanggakan kalian semua di hadapan para malaikat. Maka kita gembira pagi hari ini, kita kembali menjadi hamba-hamba istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, Saudara sekalian, kajian kita pagi hari ini kita melanjutkan kajian sebelumnya dari kitab Risalatul Mu'awanah sebagaimana biasa, namun berkenaan dengan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, wallahu alam, di akhir nanti jika waktunya berkenan menjadi pertanyaan atau dan sebagainya ya Pak ya, yang membutuhkan dan sebagainya ya. Tapi ya kita terlebih dahulu kepada kitab Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bisalatil lail. Sesuai dengan tadi muqaddimah. Wa alaika bisalatil lail. Seharusnya kita sangat perhatian untuk melakukan salatul lail. Jadi kita sudah banyak mengamalkan, tinggal kita mari kaji seperti apa para ulama, para aulia illah membahasnya, memperkuat semangat kita terus ada pada kita, dan seperti apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seperti apa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran berkaitan dengan salatul lail. Kita sudah mengamalkan, bahkan sudah sekian lama.
Taqabbalallah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Paling utamanya salat setelah salat 5 waktu itu adalah salat malam. Tahajud, salat malam. Salat sunnah yang paling afdal ya salat malam. Padahal kalau kita kaji satu persatu, misalnya salat malamnya itu mulai dari maghrib, ba'da maghrib, kita sudah membahasnya sebelumnya itu. Ya, ihya umma bainal isya'ain sudah kita bahas itu, Pak. Ya. Yang ada beberapa macam cara salat itu ya. Ada 2 rakaat, ada 6 rakaat, ada 12 rakaat, ada 20 rakaat. Masih ingat barangkali saya pernah membahasnya itu. Nah, tetapi dikatakan oleh Nabi, paling afdalnya salat setelah salat 5 waktu itu adalah salat malam. Makanya sampai-sampai kalau salat witir, mungkin witir sudah selesai secara khusus, Pak. Wa'alam. Apa belum mungkin? Wa'alam. Maka bagian daripada salat malam itu sampai tidak diakui oleh Nabi kalau tidak witir. Makanya kalau kita mau milih dari sekian banyak macam salat malam, waktunya sempit kepada subuh, witir yang dipilih, Pak. Ya syukur witir itu sebelum tidur sudah witir, Masya Allah. Ya, atau mungkin ba'da isya langsung salat berjamaah isya di masjid ini ba'diyah. Kemudian setelah itu witir langsung, Masya Allah. Cuma permasalahannya kadang-kadang begitu. Saya pengennya sholat witir, Pak. Ya, pintu masjidnya buru-buru pengen ditutup, dikunci. Ya, kita harus balik pulang. Ah, nanti di rumah saja. Sampai di rumah, melihat di meja makan. Iya, makan kita, apalah diambil ya. Atau mungkin HP-nya, atau mungkin televisinya. Berkata lagi, antar dulu witirnya. Enggak tahunya? Tidur, Pak. Mau tidur, masih belum witir. Antar dah, bangun tidur. Enggak tahunya begitu lagi, tidur. Bangun, menjelang subuh benar-benar. Ya Allah, salatu wassalamu alaik di masjid. Ya, sepertinya pada saat salat wassalam atau wudhu, salat masih bisa. Enggak tahunya di kamar mandinya harus lama. Habislah salat witirnya di malam itu. Malam yutir fil lail falaysa minna. Siapa orang yang tidak witir di malam hari, maka bukan golongan kami. Lalu kalau tidak dikatakan oleh Nabi bukan golongan Nabi, golongan siapa kita di malam itu, Pak? Naudzubillah. Itu witir. Nanti mungkin ada pembahasannya secara lebih luas. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil laili ala salatin nahar ka fadli sadaqati sirri ala alaniyati. Keutamaan atau utamanya salat malam terhadap salat siang. Malam terhadap salat siang, ini maksudnya yang sunnah. Yang sunnah-sunnah itu kan ada salat khusus siang. Salat apa? Duha misalnya nggak bisa di malam hari. Dan malam hari khusus ada witir, nggak bisa di siang hari. Salat malam keutamaannya dibanding salat siang hari kafadli shadaqati sirri alal alaniyah. Seperti keutamaannya sedekah yang sembunyi rahasia dibanding sedekah yang terang-terangan. Sekalipun makna daripada shadaqatus sirri itu sebenarnya hati. Bukan semata-mata disaksikan. Ya kalau bisa tidak disaksikan silakan, Pak. Tapi ada sedekah susah tidak disaksikan. Ya bagaimana sedekah tidak disaksikan, memberikan kepada orang kan pasti ada yang nerima. Apalagi sedekahnya berupa kurban ini nanti ini. Ada yang lihat enggak? Ada yang tahu enggak? Wah ya bagaimana kita mengkorban tidak ada yang tahu. Ya tapi yang begitu asir itu ya hatinya dalam ketakwaannya kepada Allah. Mau orang itu mau tahu atau tidak ya sama saja. Jadi karena Allahnya, Pak. Ini shadaqatus sirri. Jadi makna daripada orang sedekah sebaiknya ketika tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri
Nggak tahu, tangan kirinya nggak tahu, Pak. Itu maksudnya bukan semata-mata tangannya. Ya, itu saking ikhlasnya kepada Allah. Yaitu keutamaannya. Beda. Orang yang sedekahnya tidak sir dengan yang alania, yang terang-terangan, Pak. Karena sensitif sekali. Orang sedekah di banyak orang, ya, atau mungkin diumumkan di masjid. Ya, baru saja saya mendapatkan ini sumbangan amplop sampai dibuka oleh, kadang-kadang begitu kan, oleh MC-nya itu, Pak, sampai dibuka, ya, dibuka, taunya 5 juta. Ya, seorang hamba Allah, nama disebut namanya, Pak. Jadi tahu semua kan? Ya, kadang-kadang disebut yang pahalanya untuk orang tua beliau almarhum dan seterusnya, Pak, disebut kadang-kadang. Semua kadang orangnya ada di situ, Pak. Itu tidak mustahil, itu terbesit itu syaitan masuk. Betul. Saya sedekah. Jadi ketahuan banyak orang ini, orang banyak tahu ini. Nah. Ini sedekah yang alaniyah. Tapi kalau bisa sir dengan hatinya, Pak, ya silakan aja, mau diumumkan, mau orang tahu, mau disebut namanya, mau ada dia atau tidak ada, mau sama aja sih, karena Allah aja. Mau orang memuji sebanyak apapun, nah, saya tidak terpengaruh dengan itu, kan begitu kita, Pak. Ya. Nah, ini jadi keutamaannya itu kata Nabi. Waqad warada anna shadaqatas sirri tudha'afu ala shadaqatil alaniyati bi 70 dha'fa. Bahwasanya sedekah sir itu berlipat ganda daripada sedekah yang alania, yang terang-terangan itu, yang jelas, ya. Ala ya, bisa ba'ina dha'fa, beda 70 kali lipat. Makanya ya Arab, itu orang sedekah ya. 70 kali lipat, Pak. Ya, sholat malam dengan sholat siang begitu. Kafadli shadaqati sirri 'ala al-alaniyah. Coba 70 kali lipat. Kalau kita sedekah 1 juta, berarti kalau sir seperti ya 70 juta, Pak. Allah, 1 ekor sapi berapa sekarang, Pak? 30 juta udah dapat ya. 40 juta udah lumayan itu. Ya kalau dia bisa sir dengan ketakwaannya kepada Allah, keikhlasannya kepada Allah, insya Allah berlipat ganda ini. Sampai 70 kali lipat itu. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Tetaplah atas kalian dengan qiyamul lail. Laksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Bahwasanya salat di malam hari itu adalah amalan hamba-hamba saleh sebelum kalian. Sebelum umat Nabi Muhammad, mereka orang beriman kepada Allah, apalagi mereka para anbiya illah, para kekasih Allah, sudah semacam itu. Berarti yang qiyamul lail itu bukan umat Nabi Muhammad saja. Karena Nabi mengatakan begitu. Da'bus salihin, hamba-hamba saleh dari sejak dahulu. Ya. Makanya beruntunglah kita orang yang perhatian dengan salat malam, dengan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum. Itu adalah media untuk mendekatkan diri kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling dekat dari salat kita adalah salat malam. Ya, pada saat kita salat malam rasanya jauh, Pak. Selamat kita dari riya, betul. Kalau kita salat rame-rame mungkin juga. Ya, apalagi ya sang imam misalnya, Pak. Wah, ini pakai suara semacam itu. Apalagi ada rekamannya, ada live-nya. Wah, ini saya didengar oleh dunia. Insyaallah ya, naudzubillah. Ini bisa semacam ini, tapi kalau orang sholat malam mau riak sama siapa?
Mau pamer sama siapa sholat malamnya? Seperti sedekah sir tadi. Ya kecuali besoknya cerita dia Pak. Pagi-pagi di masjid cerita. Pakai bersyukur sih. Alhamdulillah sih. Saya malam ini bisa sholat malam. Ya semalam itu saya cuma 35 rakaat dengan witirnya. Ya mohon doanya ya supaya diterima oleh Allah. Bagus dia mintanya ceritanya pakai alhamdulillah. Tapi apa itu di balik cerita itu? Kalau dia cerita ya. Kecuali ditanya sama orang dia jawab dengan jujur. Malam tahajud enggak? Ya jawab dengan jujur. Nah masalah orang itu mau muji atau tidak. Ya. Jadi ukurannya hati gitu ya. Wa makfaratun atau bisa mukaffiratun atau makfaratun lisayyi'at. Wa sholat malam itu penghapus segala kesalahan. Sayyi'at, keburukan-keburukan kita yang pernah dilakukan itu dihapus. Bayangkan Pak, seperti yang tidak pernah salah kita. Kalau kita masuk malam hari membawa kesalahan siang hari, maka sholat malam itu yang menghapusnya Pak. Betapa mulianya coba bayangkan. Kesalahan di siang hari tadi, malam hari, sholat malam dihapus oleh Allah. Kita masuk di malam hari itu menjadi kekasih Allah. Masuk ke siang hari mungkin saja. Namanya siang hari rentan dengan kehidupan di mana-mana kita pergi. Berniaga, ma'isyah kita bermacam-macam. Masuk lagi ke malam, bawa dosa lagi. Nah, sholat malamnya menjadi penghapus daripada kesalahan itu. Kemudian ada lagi kata Nabi, waman hatun anil itsm. Sholat malam itu akan menjadi pencegah daripada dosa. Rem Pak, yang bisa mengeremnya itu sholat malamnya. Selain daripada sholat fardu 5 waktunya, ya. Waman hatun lil itsm. Ini penting sekali ya hadirin rahimakumullah. Kenapa orang itu bisa mau berdosa? Karena tidak ada pencegahnya. Betul tidak? Kenapa orang itu mau melanggar? Karena nggak ada yang mencegah. Pencegah dalam dirinya itu tidak ada. Yang ada dorongan aja. Ayo, lakukan. Yang ada ajakan aja. Ya semakin kuat ajakannya, ya semakin lemah dia. Semakin kuat dorongannya, semakin lemah dia, Pak. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidak ada rem. Yang akan menjadi rem, pencegah, penghalangnya itu sholat malam. Seandainya besok, apalagi kadang-kadang sudah janjian lagi, Pak. Dari malam aja udah janjian, besok bakal dosa. Nah, ini akan dicegah oleh sholat malamnya. Entah Allah akan membuat sesuatu menjadi pencegahnya, penghalangnya, Pak. Ketemu aja dengan penghalang. Akhirnya nggak jadi berbuat, nggak jadi berdosa. Allah, bukankah ini rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita tidak ada penghalangnya, Pak, kita melakukan Allah, ya. Apa yang akan terjadi, ancaman-ancaman Allah. Ini sangat penting. Sedangkan doa kita, Bapak Saudara sekalian, gimana itu? Allahumma inna nas'aluka salamata min kulli dzambin. Betul. Wal ghanimata min kulli birrin wal ismata min kulli ithmin. Al ismah min kulli ithmin itu pemeliharaan terhadap setiap dosa. Salamata min kulli dzambin, selamat dari setiap dosa. Wal ghanimata min kulli birrin, himpunan kebaikan yang kita mohon. Ya. Nah, ini medianya, caranya Allah memberikan cara Nabi SAW menyampaikan adalah salat malam. Kemudian selanjutnya Nabi masih bersabda salat malam. Wa mutridatun atau wa matradatun lidda. Dia menjadi mutridah lidda. Da itu artinya marad. Marad itu alam, rintian-rintian, gangguan-gangguan, penyakit-penyakit. Itu diusir oleh sholat malam, Pak. Wah, penting sekali, Pak ya Rab. Ya, yang ada sakit, ada penyakit, sholat malam.
Caranya bagaimana? Ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan obat yang cocok. Dengan cara-cara yang bisa kita lakukan yang menjadi penyebab kesembuhannya. Nah, ini hasil daripada sholat malamnya itu. Banyak orang kan, ayah ada sholat malam, ya ada orang Pak sakit. Wah, itu terkena entah penyakit apa itu, wah 20 tahun, sakitnya 20 tahun, tapi masih panjang terus umurnya. Nah, ini kan orang sakit tetapi panjang umur, namanya orang sakit, Pak. Itu kan sudah pengantar maut. Betul tidak? Mestinya semacam itu, Pak. Ada orang sakitnya tidak lama, ternyata duluan meninggal. Ada yang sakitnya lama, nggak nyampe-nyampe, itu ajal. Rahmatullah. Coba kita lihat orang semacam itu, ya mungkin dia punya doa-doa, mungkin sholat malamnya, Pak. Wah, ya kita inginkan itu. Karena akhirnya ya sekalipun ada penyakit, ada sakit, ya relatif sehat lah. Ya ke masjid masih bisa terus. Padahal kalau ditanya, walaupun bisa ke masjid, ini kalau jujur Pak, yang datang ini, ada keluhan nggak kira-kira nih? Yang datang ini ada keluhan, ada sakit, ada penyakit nggak? Ya ada, malah banyak ya Pak, ya macam-macam. Tapi kan relatif sehat gitu loh. Ya masih bisa sholat, masih bisa. Coba kita lihat orang-orang yang sudah terlentang terus, susah bergerak udah. Apalagi mau ke masjid semacam kita ya. Barangkali ini makna atau maksud atau hasil daripada sholat malam kita. Mutridatun lidda. Sekalipun mutridah itu atau matradah itu diusirnya tidak berarti bersih sama sekali, tidak. Wallahu alam, itu kehendak Allah, Pak. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu salat malam. Qiyamul lail. Mutridatun matradatun lidda anil jasad. Maka di sini anil jasad itu tubuh kita memang. Penyakit lahir, apalagi memang penyakit batinnya, Pak. Ya, makanya kalau besok niat mau ke dokter, ya malam harinya kalau bisa sholat. Sholat. Ya. Udah mohon pada Allah, mengadu dulu kepada Allah, ya Allah besok mau pergi berobat ya Allah. Ya kan? Minta dulu kepada Allah. Akhirnya tindakan dokter apa segala macam obat cocok. Karena berapa kali, berapa lama, berapa banyak orang ke dokter pengobatan macam-macam nggak cocok. Ada begitu ya? Sampai ke luar negeri, sampai keluar biaya berapa besarnya. Iya, makanya dokter menganjurkan supaya melakukan apa namanya transfusi darah atau mungkin cuci darah itu seminggu sekali, berapa besar itu biayanya itu. Ya, tapi ternyata menyebabkan badannya menghitam, geseng, ya, meninggal. Jadi tidak menjadi penyebab dia panjang umur. Hadirin rahimakumullah, wallahu alam. Ya sekalipun dengan bentuk lain kegembiraan daripada doa-doanya yang sepertinya tidak diberikan oleh Allah, mungkin diberikan dalam bentuk lain, wallahu alam. Ya, yang penting apalagi salat, dengan doa-doa kita tidak akan dikecewakan. Ya, hadirin, bahkan ada suatu salat itu agak berat melaksanakannya, Pak, di sujudnya. Ada salat 2 rakaat biasa salatnya mutlak. Tapi selesai salat ada bacaan sujud. Di dalam sujud itu membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Itu diantaranya dikatakan, diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar, ya, jazah Nabi SAW. Kemudian ada doanya khusus, itu agak panjang itu, Pak. Saya pernah menulisnya itu, saya pernah bermakna. Mungkin suatu saat bisa disampaikan, saya sudah mengkopi sekian banyaknya. Ya Pak. Nah itu ada doa itu yang memohon kepada Allah, maknanya, ya Allah, engkau nabimu, Nabi Dhunnun itu Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah meminta, pernah engkau uji dengan suatu penyakit, dengan suatu ujian yang luar biasa. Nabi Yunus pernah hidup di perut ikan, itu kan luar biasa, tubuhnya hilang, kekuatan tubuhnya hilang.
Pada saat dikeluarkan dari perut ikan itu tidak ada kekuatan apa-apa Nabi Yunus. Wakila di dalam perut ikan itu 15 hari. Bayangkan kira-kira 15 hari apa yang dimakan? Hidup lagi, apa yang diminum dalam perut ikan besar, Pak? Yang dimakan oleh ikan besar itu kira-kira bangkai-bangkai apa itu? Kita bisa bayangkan kalau Allah berkehendak. Ya, kemudian Nabi Yunus ketika dikeluarkan hilang itu kekuatan tubuhnya. Tapi dengan fadilah keutamaan ayat beliau yang dibaca, tasbih beliau kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah memberikan kekuatan ya kepada beliau keluar dari perut ikan. Caranya bagaimana? Ikannya terdampar dulu di pantai. Lah kalau Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan di tengah laut, gimana itu, Pak? Iya nggak hidup, Pak. Nggak panjang umurnya menurut akal. Ini cara Allah. Jadi ikannya ke pantai dulu. Baru begitu ke pantai itu Nabi Yunus keluar dari perut ikan, apa sembuhnya di antaranya kembalinya kekuatan. Itu terkena daun-daun yang jatuh. Ada daun di sekitarnya jatuh, dibawa angin, menyentuh tubuhnya Nabi Yunus. Datang kekuatan. Ini maksud tidak ada sesuatu itu kecuali harus ada sebab dulu. Ada daun lagi yang menyentuhnya, kembali lagi kekuatannya. Ada daun lagi, dengan sekian banyaknya itu, cara Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kekuatannya kembali lagi. Begitu sudah kuat, di antara daun itu dikonsumsi, dimakan. Datanglah kekuatan. Nah, ini kalau udah bicara begini, ini pengobatan herbal ini, Pak. Nah, ada ini pengobatan herbal yang hadir ini, Pak. Jadi ya lumayan ini iklan jadinya nih, Pak. Iya, makanya pantas itu orang-orang dulu aja, Pak. Itu kalau pengobatan itu cari daun-daun, betul. Nabi Ayub juga begitu, cari itu daun-daun itu bersama istrinya yang setia itu. Ya, coba daun zaman dulu, Pak. Kalau kembung perutnya nyari daun apa itu namanya yang diikat ke orang-orang tua dulu itu. Iya, yang merambat itu ya, di pagar-pagar itu. Daun apa namanya itu, Pak? Iya, habis itu kentut-kentut, but. Hilang kembungnya, daun. Sekarang udah nggak berlaku lagi itu daun kayak begitu ya. Iya, Pak. Apa kadang-kadang cuma diambilin daun, dikucek-kucek. Allah ya. Kenapa? Karena memang daun itu tumbuh dari tanah. Dia tumbuh-tumbuhan dari tanah. Manusia tercipta dari ya pantas masuk akal di situ, Pak. Nabi Yunus ini cara Allah memberikan kekuatan. Kemudian Ustaz sekalian diijazahkan oleh Nabi SAW ada salat. Di dalam doanya selesai salat, ya Allah, sesungguhnya engkau pernah menguji nabimu Nabi Yunus Dhunnun alaihi salam, kemudian engkau menyelamatkan dia. Ya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami, kata Allah, akan menyelamatkan semua orang-orang mukmin. Jadi bukan cuma Nabi Yunus saja, Pak. Dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bukan cuma Nabi Yunus yang diselamatkan. Tapi semua, kadzalika nunjil mu'minin. Itu ada doa di sesudahnya itu, Pak. Kita mohon pada Allah. Insyaallah Allah berikan. Ya, ada obatnya. Soal sakit mungkin masih terus, Pak. Artinya sakitnya sedikit-sedikit itu muncul, hilang gitu ya. Kita kan tidak selamanya sehat, terus juga tidak sakit, terus. Cuma permasalahannya, Bapak Saudara sekalian, kita kadang-kadang kurang bijak. Yang nampak di ingatan pikiran kita itu yang gak enaknya aja, Pak. Yang enak-enaknya itu hilang. Gak nampak. Kalau ditanya, kira-kira selama ini kan pernah sakit, pernah sehat, Pak ya? Pernah sakit, pernah sehat. Kira-kira lebih banyak sakitnya apa lebih banyak sehatnya? Lebih banyak mana, Pak? Pasti lebih banyak sehatnya. Tapi yang nampak pada pikiran kita itu sakit lagi. Kenapa nggak bilang sehat lagi? Ada nggak, Pak?
Kayaknya nggak ada ngomong begitu ya. Kalau sakit lagi, sakit marah, kesel, ngedumel dengan sakitnya itu. Padahal dikasih, sama-sama dikasih oleh Allah. Bahkan kadang-kadang dibalik itu, kalau kita ambil hikmahnya, dikasih sakit justru malah kenikmatan dari Allah itu. Ya, itu ada ijazah semacam itu. Bisa kita lakukan. Andai kata tidak dengan doanya pun masih bisa dilakukan sholat itu. Sholat 2 rakaat, surahnya apa saja? Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad atau qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas. Salat pertama, rakaat pertama kedua sama. Kemudian selesai salat sujud baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Bangun dari sujud mohon pada Allah. Kalau masih kuat dalam sujud, minta dalam sujud itu kepada Allah kesembuhan dari sakit dan penyakitnya. Kemudian ini bisa dilakukan bukan untuk diri kita, tapi kita menolong saudara kita. Ya, tapi intinya pada hanya dibutuhkan sendiri karena ya kita yang melakukan. Tapi bisa juga untuk orang lain. Monggo silakan, ada saudaranya yang sakit, banyak ya ijazah Nabi yang bisa kita lakukan. Dan ini termasuk bagian daripada ruqyah yang luar biasa, Pak. Dengan ayat Al-Qur'an. Ruqyah itu artinya membersihkan diri dari segala gangguan itu. Ya, arkika min kulli ma yu'dzik, itu malaikat Jibril kepada Nabi SAW dengan segala gangguan itu. Hadirin rahimakumullah, itu bisa diamalkan. Mari kita bisa melanjutkan, masih ada waktu insyaallah. Kita menunggu tuluk. Ya, tuluk itu berapa sekarang, Pak? 55 ya, 8 menit lagi di saya. 55. Wa'lam anna man shalla ba'dal isya'i. Tetapi wallahu alam, ini tadi saya akan ya mungkin ada waktu di akhir berkenaan dengan apa Dzulqa'dah Dzulhijjah ini, Pak. Silakan kalau memang ada yang mungkin ya menunggu waktu mungkin 8 menit, 7 menit. Tapi untuk menunggu sholat isya kan masih panjang ya. Nah, tidak langsung sholat, Pak. Ya. Apa ya, kurban Dzulhijjah? Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya saya lanjutkan, Pak. Ya. Wa'lam anna man shalla ba'dal isya'i. Ketahuilah bahwasanya siapa orang yang sholat setelah isya. Ba'diyah isya. Apalagi sampai 4 rakaat. Kalau tidak salah saya pernah bahas itu ya, bahwa ba'diyah isya itu sempurnanya 4 rakaat. Tapi yang muakkad memang 2 rakaat. 2 rakaat dilakukan di masjid, di rumah 2 rakaat bisa. Ya, tapi masih berniat ba'diyah isya. Bisa, Pak. Nah, pokoknya siapa saja yang sholat ba'dal isya, setelah isya, faqad qama minal lail, maka orang tersebut sudah dikatakan dia qiyamul lail. Jadi sudah tahajud, Pak, dengan ba'diyah isya. Apalagi sampai 4 rakaat. Wah, jangan sampai ba'diyah isya itu ya ulang, sholat isya saja tidak ada ba'diyah. Yang kurang, yang tidak termasuk muakkad, jumhur ulama itu qabliyah isya. Makanya suka-suka qabliyah itu enggak sholat kan, begitu adzan langsung qomat kadang-kadang, apalagi ada majelis taklim. Wah, itu insya Allah dapat lebih daripada qabliyah itu, karena duduk majelis taklim ini 1000 rakaat. Semoga saja. Jadi ba'diyah isya itu sudah bagian daripada sholat malam. Faqad qama minal lail. Oleh karena sholat apa saja yang dilakukan di malam hari itu bagian daripada tahajud. Sekalipun ada orang memisahkan ya, masih terpisah. Sholat sunat al-hajjah, sholat sunat at-taubah, sholat sunat at-tasbih, ya. Sunatan rakaat ini mutlaknya masih juga sholat sunat at-tahajud. Ya. Masih dipisahkan, boleh, silakan saja, apa saja sholat di malam hari itu bagian daripada tahajud, itu bagian daripada qiyamul lail. Makanya ayatnya dalam Al-Quran kan, wa minal laili fatahajjat
bihi nafilatal. Sebagian dari malam, wa minal laili fatahajjat, maka tahajudlah. Ya sudah, ba'da isya kan minal lail itu. Ya. Cuman jangan sampai kita begini, tadi saya udah ba'da isya, udah nggak perlu bangun lah. Tidak, witirnya belum ini. Yang tidak diakui Nabi tadi belum ini, Pak. Ya mungkin kalau bisa lanjut witir. Ya pokoknya lebih banyak, tentunya di malam hari tidak ada batas rakaat. Tidak ada batas rakaat tahajud itu, Pak. Ya ada penjelasannya berapa, cukup berapa itu tarawih, kayak ada batas, witir ada batas, paling banyak 11 rakaat. Tapi kalau semua sholat di suatu malam hari, tidak ada batas, Pak. Ya bahkan sebagian ulama diterangkan dalam kitab Taharatul Qulub, Syekh Abdul Aziz Ad-Duraini, ya di malam nisfu Sya'ban itu ada ulama yang sholat sampai 100 rakaat, 50 kali sholat, yang setiap rakaatnya qul huwallahu ahad 10 kali. Kali 100 rakaat berapa itu, Pak? 1000 kali qul huwallahu ahad. Ini jangan dikatakan bid'ah yang semacam ini, Pak. Wah, itu enggak ada dalilnya dari Nabi, sholat 100 rakaat. Mungkin saja ada orang itu gampang semacam itu. Apa-apa kalau tidak ada contoh dan tidak ada hadis, bid'ah. Ada yang masih begini? Iya. Mudah-mudahan rekaman videonya sampai sama mereka itu. Dah, banyak sekali. Silakan. Ya paling tidak kita kepada sholat mutlak. Sebanyak mungkin, tidak ada batas, Pak. Jadi tidak semuanya yang tidak disabdakan Nabi dan tidak dicontohkan Nabi itu terus dilarang, itu tidak ada. Tidak semuanya maksudnya, Pak. Ya, yang dilarang yang bagaimana? Ya kalau ada larangannya. Sholat malam semakin banyak dan semakin bagus, Pak. Nabi pun dalam nisfu Sya'ban itu banyak sholat. Ya, tapi ini masih jauh ini nisfu Sya'ban ya. Mungkin nanti menjelang baru kita kaji kitabnya. Wa qad kana ba'du salafi yusalli wirdahu min awwalil lail. Sebagian ulama salaf itu ada yang salat menjadi wiridannya itu min awwalil lail, dari awal malam. Allah, dari awal malam mereka sudah salat. Sayyidina Utsman itu pernah melakukan salat 2 rakaat di malam hari, khatam Quran. Ada yang bisa, Pak? Memori saya nggak kena ini kalau ya Allah. Bagaimana 2 rakaat sholat, Pak? Sekalipun saya tidak melihat itu sholatnya ini sholat sunnah sih, tapi sholat berdiri apa duduk. Sekalipun sholat duduk, kalau semalaman dari ba'da isya sampai sebelum subuh khatam Quran, Pak. Berarti 2 rakaat sholat. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kita mau 15 lembar aja rasanya. Sudah berat sekali, Pak. Berat sekali, bukan cuma berat. Berat banget. Jangankan 15 lembar, 15 ayat surah Al-Baqarah. Kalau ada imam, subuh 15 ayat, ditandain itu imam. Nggak dipakai lagi, Pak. Begitu sudah tahu imamnya bakal dia imam, saya cari masjid lain dah. Repot kalau dia imam, repot. Padahal cuma karena panjang ayatnya. Sayyidina Utsman. Kemudian ditanya, apakah ada hadisnya yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini? Tidak ada. Apakah ada contoh dari Nabi? Riwayat Nabi khatam 2 rakaat sholat semalaman? Tidak ada, Pak. Berarti kalau dikatakan bid'ah, Sayyidina Utsman bid'ah. Ayo. Ngomong itu Sayyidina Utsman bid'ah. Apa berani dia bilang Sayyidina Utsman bid'ah? Maksudnya bid'ah yang sesat itu, Pak. Berani bilang Sayyidina Utsman itu sesat. Masuk neraka. Allah. Nah, jadi tidak semuanya yang tidak dicontohkan itu dilarang, ya. Ya, itu tanamkan pada diri kita itu, Pak. Kalau soal ada perbedaan pendapat, ya itu soal perbedaan. Silakan. Sama-sama ahli surga. Dia lewat sini, saya lewat sini, begitu. Sama aja, iya kan? Iya, sama-sama tujuannya dia. Kalau ditanya, pengen masuk surga enggak?
pengen pasti sama dengan kita, Pak. Yang penting intinya jangan tabrakan, jangan musuhan gitu ya, jangan bertengkar. Pokoknya ya, cuman kita ya jangan lemah. Ya, dikatakan begitu kemudian hilang amalan-amalan kita padahal itu bagus sekali. Walakin fil qiyami ba'dan naumi irghamun lisyaitani. Tapi penting lagi, ini masih satu bab Pak, mungkin dilanjutkan sedikit kalau sudah masuk tuluk ya. Walakin fil qiyam, memang sholat malam itu bisa dilakukan dari awal malam. Min awalil lail. Dari awal malam. Kalau wa minal laili tadi itu memang enggak disebut kapan nih. Tapi kalau dari ba'da isya itu sudah bagian daripada qiyamul lail. Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad dalam kitabnya ini, Risalatul Mu'awanah. Nah, tapi kalau kita memilih sholat malamnya itu ba'dal qiyam, ba'dal naum, al-qiyam ba'dal naum, bangun tidur, irghamun lisyaitan, maka itu sangat besar kekuatannya untuk mengusir syaitan. Untuk bikin syaitan menangis itu sholat malam. Kalau kita benci sama syaitan, jangan dimaki-maki syaitan, Pak. Bisa katanya kalau kita benci, kita kan maki-maki ya. Kadang-kadang begitu, Pak. Oh, syaitan dimaki-maki, ta'azum, kata Nabi, makin bangga dia, Pak. Syaitan kurang ajar. Ta'azum. Nah, iya memang itu yang saya pengen ya. Berhasillah saya. Udah terusin. Begitu syaitan, Pak. Caranya bagaimana kalau dendam, benci sama syaitan? Lamain sujudnya di malam hari. Banyakin sholatnya malam hari. Menangis mereka. Lihat. Kalau mereka melihat kita sujud. Apalagi dengan sujud sholat subuh berjamaah. Apalagi hari Jumat dengan sujud tilawah. Syaitan itu i'tazala wa yabki. Kata Nabi. Dia ngumpet, dia sembunyi, dan dia menangis. Sambil dia mengatakan tuba libni adama umirabah amarahum bisujud atau umira bisujud fasajada. Beruntunglah anak Adam diperintahkan sujud, ternyata mereka sujud. Ya. Celakalah, wailun, celaka bagi kami, bagi saya pun diperintah sujud, umirtu bisujud falam asjud. Saya diperintah sujud, saya tidak mau sujud. Mereka tahu bakal celaka ya karena enggak sujudnya. Tapi memang dasar setan ya terus saja semacam itu, Pak. Ya. Jadi kalau setan jangan dimaki-maki. Suatu riwayat tafsir surah An-Nas, Nabi itu boncengan salah seorang sahabat naik kendaraan kuda. Kemudian boncengan sahabat, wakila Abu Darda, wallahu alam. Abu Darda ini bonceng Nabi. Kemudian kita bonceng Nabi jalan, itu kaki kuda depannya keprosok, ke lubang. Kudanya terpelanting, apa namanya, Pak? Kalau kakinya sebelah itu masuk lubang kan pastinya, ya kan, kepelanting. Nah ini yang bonceng Nabi ini kaget. Begitu kaget, dia jerit, dia membentak, ta'isus syaitan. Kurang ajar syaitan. Jadi maki-maki syaitan, Pak. Nah itu Nabi SAW bersabda, la takul dalik, fa inna syaitana ta'adhum, fa inna syaitana ta'adhum bidhalik. Jangan ngomong begitu. Ya syaitan makin bangga digitu, makin merasa besar dia. Walakin kul, bismillahirrahmanirrahim. Bacalah bismillah. Kemudian ta'awud dengan qul a'udzu birabbin nas. Atau paling tidak, a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ini salah satu riwayatnya, Pak. Hadirin rahimakumullah. Nah ya. Jadi malam hari itu dikatakan irghamun lisyaitan wa mujahadatun linnafs. Lebih semangat untuk diri kita, mujahadah ya. Datang semangat kita. Wa sirrun ajibun, ada rahasia yang ajaib, yang mengagumkan. Wa huwa tahajjudul ladzi amarallahu bihi wa rasulah. Itulah tahajud yang Allah perintahkan dengannya kepada Rasulnya. Karena Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79. Sebagian dari malam itu tahajudlah. Wa fil ma'thur,
Dalam hadis-hadis ma'thurat, innallaha yu'jibuhu minal abdi. Allah itu bangga kepada hambanya. Idza qama min firashihi an firashihi. Kalau mereka itu sudah bangun menjauh dari tempat tidurnya, wa baina ahlihi, dia menjauh dari keluarganya. Kalau laki dari istrinya, kalau perempuan dari suaminya, atau mungkin membangunkan istri bangun malam hari bangunin suaminya, suami bangun malam hari bangunin istrinya. Bahkan sampai dalam Ihya Ulumuddin ada perintah Nabi SAW, kalau nggak mau bangun suruh ambilin air, percikin wajahnya, jangan disiram, ya percikin aja, ya diambil satu ciduk, ya satu gayung disiram, ya gimana? Tahajud nggak kira-kira dia? Nggak tahajud, Pak. Tapi kalau dia nggak mau, suruh percikin itu. Ya Allah, makanya kalau suatu saat terjadi begitu jangan marah, Pak. Harus senang itu. Ada perintah itu semacam itu, Pak. Jangan terus dikatakan, lagi-lagi Islam ini ajarannya nggak enak banget kayak menunjukkan itu ya, Pak. Enggak, itu saking menunjukkan, saking pentingnya. Ya. Idza qama an firasyi wa baina ahli ila salatih, dia melakukan salat. Nah, pada saat itu wa yubahi bihi malaikatah. Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Wa yaqbalu alaihi atau wa yuqbilu alaihi biwajhil karim. Allah mendekat. Allah turun mendekat kepada hamba itu. Berarti hamba itu begitu sangat dekat di malam harinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallah, semoga diterima Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini sudah masuk isyraq, Pak. Masih adakah tambahan, Pak, mungkin? Atau cukup? Cukup ya? Ya. Ya, paling tidak sebagai pesan singkatnya, karena kita ini di bulan Dzulqa'dah bersiap-siap masuki bulan Dzulhijjah. Mari kita niat memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan lahir batin. Kekuatan lahir batin termasuk kekuatan rezeki-rezeki yang kembali diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dibeli ya rezeki kita itu oleh Allah dengan surganya. Ya, mereka yang berangkat haji, mereka sudah menjual kepada Allah duitnya dengan hajinya. Betul. Allah membeli dengan surganya. Kita di sini kurban, ya. Iya, Allah itu dirayu oleh Nabi dengan kurban, kemudian diancam juga yang tidak mau, yang tidak jujur. Insyaallah semoga diberikan rezeki, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala luas-luas. Kita punya rezeki, bisa semua bisa melaksanakan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya. Amin. Allah, termasuk perintah-perintah puasa di Dzulhijjah pun juga demikian. Semoga diberikan kekuatan lahir batin, termasuk Bapak Ibu sekalian. Di bulan Dzulqa'dah saya mau membahas. Di Dzulhijjah pun itu berlaku puasa 3 hari. Kalau bisa Kamis, Jumat, Sabtu, yang Allah mencatat ibadah 900 tahun. Nah, Jumat, Kamis, yang puasa Kamis, ya sekali saja di bulan Dzulhijjah itu, teruskan ke Jumat. Saya kurang tahu nanti hari Arafah di hari apa itu, Pak. Kalau infonya sementara di Indonesia, Idul Adhanya hari Jumat, ya tanggal 6 Juni, Pak. Kalau nggak salah itu hari Jumat itu, Pak. Padahal di Saudi saya sudah dapat info, insya Allah, tapi tetap keputusan akhirnya itu pada saat tanggal 1 Dzulhijjah besok. Itu di sana justru wukuf, bukan Idul Adhanya, Pak. Idul Adhanya di sana insya Allah Sabtu. Wukufnya Jumat, makanya Haji Akbar. Tahun ini kembali Haji Akbar. Ya, kemudian ya di kita, kalau terus kita Idul Adha itu hari Jumat, nah itu agak aneh itu. Agak anehnya, Pak. Jadi begini, kalau di sana duluan, itu masuk akal. Bisa diterima. Tapi kalau kita yang duluan, ini bulannya bulan apa? Ini bulan mana, Pak? Kok bisa begitu? Makanya jauh-jauh hari Muhammadiyah menentukan ini ngelihat bulan mana kalau terus. Iya, ya. Kenapa? Karena kalau di sana duluan, berarti derajat bulan itu lebih tinggi, itu sangat bisa diterima. Tapi kalau kita duluan, masa derajat bulan itu lebih tinggi kita? Iya, Pak. Kan rasanya tidak masuk akal gitu, Pak. Jadi kalau besok itu Idul Adha kita Jumat, di sana itu Sabtu, nah ini yang agak rancu, ini aneh nih.
Ya tapi kalau pemerintah memutuskan begitu ya kita makmuman. Tidak masalah, kita sebagai makmum ditanggung imam. Ya begitu aja, nggak masalah. Cuman ya aneh jadinya, Pak. Mungkin saja nanti banyak orang yang menolak, Pak. Kayak kemarin saja pemerintah masih ada yang ditolak oleh ya sebagian saudara kita, ya. Iya ada yang ya Allah alam itu tentang keyakinan, Pak. Ya, jadi kalau puasanya ya sulit ya. Kalau Idul Adhanya hari Sabtu, 3 hari itu sulit digabung dengan Arafah. Mungkin di Kamis yang lain, Kamis berikutnya barangkali. Kamis berikutnya di Dzul Hijjah. Yang penting di bulan Dzul Hijjah, yang penting Dzul Qa'dah, yang penting Muharram, yang penting Rajab. Ya, semoga Allah rizkikan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna salatal khashi'in. Allahumma rzuqna salatal khashi'in. Allahumma rzuqna salatal khashi'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika ya Allah minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik waj'alna ta'atak wa ta'ata rasulik wa 'amalan bi kitabik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.